Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Junur Hajati, 611335. Prodi D3 Akuntansi, matkul pengantar kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Kadri Fitra SE MMA. Saya akan membacakan studi kelayakan bisnis. Studi Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang menyuruh untuk keberhasilan suatu kegiatan bisnis. Keberhasilan kegiatan bisnis memiliki pengertian yang berbeda antara pihak yang berorientasi laba dan pihak yang berorientasi non-laba. Studi kelayakan ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam industrialisasi. Studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Pertama, penemuan ide bisnis. Kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, membuat desain studi kelayakan. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang keenam, menarik kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh, menyusun laporan SKB. Selanjutnya, aspek pasar, yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran, memegang peranan yang sangat penting sebelum memulai bisnis. Karena sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Analisis aspek pasar menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Selanjutnya, aspek pasar, yaitu tujuan. Ada 4, yaitu yang pertama, menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, menganalisa penawaran atas produk sejenis. Yang ketiga, menganalisis ketersediaan makanan atau mengmasuk faktor produksi yang dibutuhkan. Yang keempat, menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Selanjutnya, aspek pemasaran, yaitu sebuah usaha bisnis dengan hasil produk yang biasa saja bisa jadi sukses hanya karena strategi pemasaran. Usaha terkait yang cukup handal. Sebaliknya, sebuah usaha bisnis dengan produk yang cukup berkualitas pun tak akan mengalami penjualan yang maksimal jika tidak dilakukan upaya pemasaran yang baik terhadap para konsumen. Selanjutnya, aspek pemasaran. Tujuan, yaitu pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk kepada konsumen, menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produksi usaha atau pelayanan, menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran, yaitu produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dan barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Yang ketiga, promotion, yaitu menurut Kotler 2006, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran akan membelinya. Selanjutnya, strategi pemasaran ada 5, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua penentuan posisi pasar, yang ketiga strategi masuk pasar, yang keempat strategi marketing mix, yang kelima strategi penentuan waktu. Selanjutnya, aspek hukum dan perizinan, yaitu aspek hukum dan perizinan mengaji tentang ketentuan hukum yang perizinan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan menginvestasikan untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Selanjutnya, aspek hukum dan perizinan. Tujuannya itu menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan,
menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, teknis pelaksanaan analisis aspek hukum, yaitu sumber daya untuk mengaji aspek hukum terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Responden narasumber, yaitu pihak-pihak terkait seperti masyarakat sekitar lokasi, praktisi hukum, bagian hukum pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi KPPI, antar kantor pendanaan model KPM. Daerah yang bersangkutan atau perbankan yang lembaga keuangan lainnya. Metode pengumpulan data yang analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi disebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik, yaitu ada 6, yaitu yang pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan, job analisis, kondisi analisis, dan persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca studi SDM saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia ada 6, yaitu untuk sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahap-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. Yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi yang disebut kemudian menganalisisnya. Keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Kelima, memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Keenam, menginformasikan secara terpilih kepada para karyawan agar dianalisiskan. Selanjutnya, aspek manajemen, yaitu aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisah dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Itu keberhasilan suatu proyek atau kegiatan yang telah dinyatakan berhasil untuk dikembangkan. Sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam mencapai tujuan proyek atau kegiatan. Selanjutnya, aspek manajemen dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berbeda, yaitu 1. Manajemen dini atau manajemen singkat. Pertama, yaitu tingkat yang paling rendah dalam suatu organisasi di mana orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Misalnya, mandor atau pengawasan produksi. Dalam suatu pabrik, pengawas teknik suatu bagian riset dan lainnya sebagainya. Yang kedua, manajemen menengah, middle manager, yaitu mencakup lebih dari satu tingkat di dalam organisasi. Tiga, manajemen puncak, yaitu top manager, terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis sangat berhubungan dengan aspek pemasaran.
Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup daerah dilihat dari segi pemasaran. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Menentukan kelayakan bisnis merupakan perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknik atau operasi. Sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam menjalankannya di kemudian hari. Selanjutnya, tujuannya yaitu tujuan studi aspek ini adalah untuk meyakini bahwa apakah secara teknis dan pilihan teknologi, rencana bisnis dapat dijalankan atau dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Selanjutnya, masalah manajemen operasional, yaitu pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, perencanaan data pabrik, perencanaan tata letak layout, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, pengawasan kualitas produk. Selanjutnya aspek lingkungan hidup, yaitu analisis aspek lingkungan hidup. Lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Lingkungan memiliki pengertian yaitu sangat luas sehingga analisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis dapat menjadi beberapa ruang lingkup lingkungan. Selanjutnya, tujuan aspek lingkungan hidup. Yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreator, dan pegawai untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. Yang B, menganalisis kondisi lingkungan industri yang terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan penghambatan masak untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan industri memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. Dan C, menganalisis kondisi lingkungan jauh yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan global untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan jauh memungkinkan atau tidak untuk menjalankan suatu ide bisnis. Yang D, menganalisis dampak positif maupun dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. Yang E, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. Selanjutnya, aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di masa bisnis perusahaan berada, akibatnya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu terdiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, ada 6 aspek yang menjadi pokok pembahasan tersebut adalah yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Yang kedua, persaingan bersama perusahaan di dalam industrinya. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang keenam, mempengaruhi kekuatan stakeholder lainnya. Aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian. Masyarakat tempatnya dan di bidang sosial, pemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Dalam aspek ekonomi dan sosial, perlu ditelah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan diberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Selanjutnya, aspek ekonomi ada 3, yaitu aspek ekonomi yang pertama cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara
yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan berbagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya PDB, investasi, terus valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan, luar negeri, dan neraca pembayaran. Yang kedua, aspek budaya, sosial budaya. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga, aspek politik, yaitu adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi pemerintah yang menawarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa studi politik saat bisnis dibangun dan implementasikan tidak akan sangat mengganggu, sehingga kajian menjadi layak studi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat saya bacakan tentang studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurang maaf, tidak kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.